Tuh meja panjang itu, gue tidur, tiba-tiba nih kuping kiri gue bang, itu persis di kuping gue itu ada kayak gitu. Itu 2 kali. Yang kedua baru gue loncat bang. Dan itu nggak ada siapa-siapa dan gue merinding. Asli. Pada saat itu karena lampu gelap, gue senter. Yang pertama gue senter tuh selalu mesinnya, baru gue senter sekelilingnya. Nah jadi pada saat di kursi itu tepat ngadep ke gue bang. Dan itu ada orang yang duduk. Ya, orang yang duduk itu sama, perawakannya ganteng, tapi mukanya sebelah-sebelah. Sebelah rusak, sebelah mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia jaga malam di suatu kantor bekas hotel terbengkalai di Jakarta Pusat. Halo Bang, thank you udah datang lagi ke sini. Siap, yang sama-sama, kedua Bang. kalinya. Luar biasa, ini setelah kemarin cerita yang epic banget tentang security rumah duka nih Bang. Siap. Sekarang mau nyeritain tentang kantor nih, bekas hotel terbengkalai. Betul. Ini kejadiannya tahun berapa Bang? Kejadiannya awal masuk situ tuh di Maret 2022 bang. Wih, masih ingat Maret 2022. Masih hangat. Baru nih, masih hangat banget. Ya, masih baru. Kalau yang di rumah duka itu? Terakhir 2013, 9 tahun lalu. Oke, 9 tahun lalu. Gila. 9 tahun dari yang 2022 ya. Kalau sekarang udah 10 tahun mungkin. Iya. Kalau tapi dari 2013 ke 2022 ini sebenarnya juga banyak juga ya. Setiap tempat ada bang. Setiap tempat ada Setiap aja tempat ceritanya. Wah, luar biasa ini. Ini yang diceritain yang paling hangat banget nih. Ya hangat. 2022 kemarin ya. Baru kemarin. Oke. Ini kantornya kantor apa Bang? Ya salah satu kantor swasta lah ya. Kantor swasta Sebut baru aja baru. Sebut aja di bidang broker lah. Oke. Untuk karyawannya rame apa sepi? Oh sepi. Karena baru. Kita punya di kantor itu ada 12 aja, 12 orang karyawan aja. Oh, iya? Termasuk gue ya, security 2 orang ya. Security 2 orang, 12 orang. Iya. Berarti kan itu kantor cuma 10 orang isi Betul. karyawannya. Betul. Oh. Tapi berjalan gue masuk tuh nambah terus. Oh, oke. Jadi awalnya itu karena pada saat kantor didiriin itu bang, 3 bulan setelah kantor didirikan gue baru masuk. Oke. Jadi 3 bulan ini berdiri baru Abang masuk, Iya. nggak yang dari awal banget ya? Enggak, berarti ya? Nah, Bang, ini hotel terbengkalai dijadiin kantor. Hotel terbengkalai ini kenapa bisa terbengkalai? Terbengkalai karena itu angker apa karena apa nih? oh enggak. Jadi karena COVID bang. Karena COVID. Waktu COVID kan kondisi stuck semua bang. Oke. Nah jadi sepi konsumen, ya mau nggak mau tutup. Valid ya. Valid. Tapi katanya kantornya itunya hotelnya tuh udah angker katanya. Sebelum terbengkalai pun udah hotel angker apa gimana? Kalau menurut orang-orang sekitar kayak gitu sih. Mm-mm. Kalau menurut orang-orang sekitar ya bang ya. Cuma kan pada saat itu gue belum percaya karena gue belum membuktikan. Oke. Nah makanya gue mau cerita di sini apa yang jadi pengalaman gue selama kerja di sana. Oh, oke. Ditahan dulu Bang ya ceritanya ya. Siap. Karena ini tadi ngobrol bentar di luar ada suatu kejadian yang emang ya tragis banget dan sensitif banget ya. Sensitif. Mungkin kita nanti di akhir-akhir ini agak hati-hati ceritanya. Iya, siap. Agak hati-hati. Nyebur jurang soalnya ngerinya. Pinggir jurang ya. Iya, di bibir jurang ya. Dan buat sahabat lonceng nih, pokoknya harus nonton video ini dari awal sampai habis. Karena gue yakin video kali ini bakal seru banget dan bakal bikin kalian merinding. Jadi buat kalian nih, yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Bang Edo, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya, nanti langsung ke WA admin kita. Dan yang belum subscribe, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Yaudah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi. Siap. Karena lu udah yang kedua kalinya nih Bang. Coba Bang, abang yang bunyiin loncengnya.
Jadi awalnya nih gue diterima kerja sebagai security lagi nih bang. Itu di tahun 2022 awal tahun. Jadi sebenarnya perusahaannya sih salah satu perusahaan swasta lah di Jakarta juga. Cuman perusahaan swasta ini sewa tempatnya ini ex hotel bang. Oke. Bekas hotel yang terbengkalai karena COVID. Karena COVID nggak beroperasi, akhirnya terbengkalai selama 2 atau 3 tahun lah ya. Akhirnya disewalah oleh pimpinan gue. Jadi perusahaan gue ini hanya pakai 1 lantai aja bang. Untuk operasional perusahaan, karena karyawannya waktu itu belum banyak kan, karena perusahaan baru mau mulai berkembang lah. Karyawannya belum banyak. Nah, gue perlu cerita sedikit juga. Jadi total security-nya hanya 2. Oke. Gue dan kawan gue. Dan itu pun jam kerjanya itu 4 hari kerja, 2 hari libur. Jadi 2 pagi, 24 jam, 2 libur. Oke. Karena kurang personil. Jadi kita agak lebih padat. Ya gue pikir it's okay lah. Karena perusahaan baru kan awalnya. Nah dari situ awal masuk tuh biasa aja bang. Nggak ada inilah. Walaupun sebenarnya ada historinya nih bang. Historinya tuh jadi sebelum gue kerja di situ, gue sempet kerja di salah satu finance juga, yang mesnya itu di sebelah gedung itu. Oke, deketan ya. Jadi sedikit banyak gue tahu dari cerita orang-orang hotel itu sebelumnya. Gitu, sedikit banyak ya. Tapi kan gue belum membuktikannya, jadi gue biasa aja. Oke, tibalah saatnya nih gue jaga malam. Tepatnya 24 jam lah, dari pagi malam gitu. Nah, jadi perlu gue gambarkan juga, pada saat lu buka pintu hotel gue bang, itu ada sebelah kiri itu ruang resepsionis. Nah, depan ruang resepsionis itu langsung hall bang, tempat yang biasa disewa orang untuk seminar, rapat, itu luas bang, luas. Nah, kondisinya lantai 1 dan lantai 2 sama modelnya. Jadi untuk hall juga, atas bawah tuh sama, lantai 1, lantai 2 hall juga. Nah, di atas resepsionis, itu kan lantai 2. Itu ada ruangan khusus pemilik hotel. Gue nggak bisa sebutin namanya. Yeah. Yang pasti itu dikunci. Kenapa dikunci? Karena si pemilik hotel ini sudah meninggal. Oh. Pada saat gue masuk ke situ, pemilik hotel ini udah meninggal. Gitu. Jadi dikunci, yang pegang tuh hanya keluarganya. Tapi ruangan lain kuncinya gue yang pegang semua. Okay. Selain daripada ruangan itu. Nah, suatu saat tuh gue masuk malam, itu kejadian sekitar jam 11 bang, jam 11. Karena di situ sepi bang, jadi gue tuh merasa diganggu tuh justru pada waktu weekend, Sabtu atau Minggu. Karena di saat Sabtu Minggu itu hanya gue yang tinggal di situ. Kalau dari Senin sampai Jumat tuh ada OB lah bang, yang tinggal di situ, dan ada staff yang kadang tidur di situ. Jadi kami bertiga lah kadang kalau Senin sampai Jumat, tapi kalau Sabtu Minggu tuh gue aja sendiri. Ya kan? Jadi di satu kejadian tuh, yang pasti itu weekend karena gue inget gue sendiri di situ. Gue biasa lah. Jadi job deskripsi gue itu, gue harus keliling ngecek apar, alat pemadam api ringan, checklist kan. Terus ngecek gedung, semua jalan kaki itu dari lantai 1 sampai lantai paling atas. Yeah. Terus pada saat gue beres keliling tuh kan pasti tulis jurnal dong kalau security. Biasalah, karena buat ngerekap ada kejadian apa, atau apa, ada aset yang kurang atau apa kan gitu. Tiba-tiba nih di depan hall gue itu bang, di depan hall gue tuh ada suara anak-anak main bang. Nah kebetulan di dalam hall itu bang, hall itu kan udah nggak disewa, jadi kosong kan, nggak ada meja, nggak ada kursi, karena ada ditaruhnya di lantai 2. Di dalam hall itu dulunya sama karyawan hotel tuh ditaruh tenis meja bang. Oh. Jadi karena sebelum COVID kan masih ada operasional walaupun sepi, buat hiburan mereka, tenis meja, dan itu masih utuh beserta bednya, bolanya gitu kan. Nah itu kayak berisik gitu bang, di dalam hall itu gue denger saat itu tuh kayak berisik, kayak ada anak-anak tuh main, kayak suara anak-anak main, dan itu semua gelap ya, lampu, karena kalau malam kan kita gelapin kan, karena konsumsi listriknya lumayan. Nah gue penasaran nih, gue ambil senter, gue buka, gue nyalain lampu tuh nggak ada orang. Tapi kondisi dalam berantakan bang. Berantakan kondisi dalamnya ya. Jadi si bed tenis meja tuh udah ada di bawah. Oke. Yang tadinya ada di atas gitu kan, itu udah ada di bawah. Terus berantakan lah. Jadi nggak selayaknya apa yang gue lihat sebelum gue patroli, sebelum gue cek.
gitu. Dan itu yang gue denger sih suara anak-anak cewek sih, tapi lebih dari satu. Jadi suaranya ini beda, lebih dari satu, intinya itu sih. Terus ada lagi gini bang, tempat gue ini kan mau mengadakan seminar bang, terus karena itu sudah terbengkalai lama, ada beberapa bagian yang harus direnovasi, ya kan. Datanglah nih pekerja proyek lah, pekerja proyek. Akhirnya atas sesuatu hal, bos gue tuh mengizinkan supaya lebih efektif mereka tidur di sana. Nah, cuman bos gue ini mengizinkan dia tidurnya di hall itu aja, di ruang seminar itu, daripada harus di basement kan. Karena bos gue tuh orang yang memanusiakan manusia banget lah. Jadi tidur di hall itu, karena AC juga kan bang, di hall itu. Itu total kan 4 orang bang. Nah, jadi dia tuh ngalamin kejadian yang sama kayak gue. Jadi didengerin tuh ada suara anak-anak main gitu. Nah, semuanya didengerin, tapi waktunya bergantian, Bang. Oke. Dari 4 orang ini semua dikasih dengar, bukan ditampakin nih ceritanya, didengerin lah. Iya. Nah, didengerin hal-hal begitu dari 4 orang ini, tapi waktunya berbeda. Jadi pada saat mendengar dia benar-benar pure sendiri, padahal tidurnya bareng. Wow. Tapi satu-satu tuh kayak dibikin sadarnya sendiri. Kebangunnya sendiri. Tapi di hari yang berbeda dan itu berderet, Bang. Jadi misalkan dari Selasa sampai Jumat gitu, dan orangnya beda-beda. Selasa dia, Rabu dia, ini dia gitu. Aneh banget. Ya, itu menurut cerita mereka setelah mereka cerita ke gua. Karena mereka kan sempat tanya juga, dan gue juga jawab, gue pun pernah ngalamin hal itu, tapi gue juga nggak tahu itu siapa gitu kan. Mungkin ya biasa lah gitu kan. Nah, terus ada lagi, ini momen dimana gue jaga malam juga bang, itu sendiri. Jadi kalau toilet gue nih dari resepsionis, ini resepsionis bang, ini hall, ini pintu masuk kan. Jadi mentok bang, itu toilet. Sininya taman. Nah, hallnya itu di sini. Tapi dari taman ini bisa ngelihat ke dalam hall karena kaca. Karena kaca kan? Karena kaca. Waktu itu tuh sekitar jam 2 lah. Karena gue kan kalau malam gue kunci, gue kadang suka tidur bang. Gue kebelet bang. Gue ke toilet nih ceritanya. Gue ke toilet, pas masuk nggak ada apa-apa, masih ya normal-normal aja lah. Beres, gue buang air, pas keluar nih, jadi ada 2 sosok bang. Kalau kisaran umurnya itu mungkin 50 ke atas up dikit lah, yang cowok. Kalau yang cewek sekitar 40 up lah, sedikit lah. Yang pasti cowoknya tuh agak lebih tua kalau gue lihat. Dua-duanya ini berdiri sama rata nih, tapi ada jarak sekitar 3-5 meter lah. Itu menghadap ke hall, jadi kayak orang lagi ngawasin anaknya. Gitu kan. Nah dari situ gue kaget. Gue menghindar, nggak lari sih ya, karena memang gue kalau ngeliat kayak gitu tuh selalu kayak gelap gitu, berat gitu bang. Nah tapi hati gue penasaran juga nih ya kan, ini apa gitu kan. Gue keluar, pas gue masuk lagi tuh dia udah nggak ada. Ngilang, udah nggak ada. Tapi memang ya gue yakin itu bukan ini ya. Bukan ini, karena memang dari ininya juga datar bang. Dari ekspresinya juga datar. Nah udah, jadi gue tuh nggak ada cerita sama siapa-siapa. Karena kan kalau security ini kan harus jaga, apalagi di kantor ya. Kalau di kantor tuh harus gimana ya, menenangkan karyawan lah. Kalau kita cerita kan mereka makin takut dong. Iya benar. Ya kan, jadi kita harus skip lah. Kalau soal cerita-cerita kayak gitu kan, jadi gue tahan sendiri. Tapi gue kan masih mikir, ini apa gitu kan, masih ada rasa penasaran gue lah ya kan. Ini apa gitu, tapi ya udahlah gitu kan. Nah terus tiba saatnya weekend lagi nih bang, di weekend lagi. Nah di weekend ini kebetulan bang, salah satu OB gue tuh yang biasa pulang kampungnya tuh Jumat malam, dia tuh mau pulangnya besok pagi bang. Karena banyak cucian, ya kan? Karena banyak cucian, jadi pulangnya besok pagi. Itu masih sekitar jam 8. Gue masih biasa jaga di tempat resepsionis itu. Dia dari luar, habis beli sabun tuh bang, masuk. Bang,
gue mau nyuci ya di lantai 2. Jadi lantai 2 tuh ada kamar mandinya banyak. Ada khusus nyuci, ada khusus toilet, buang air gitu ya, ada khusus cuci, ada sendiri. Terus dia bilang sama gue, bang, gue mau ke ini ya, toilet lantai 2, gue mau nyuci. Karena gue mau pulangnya besok, cucian gue banyak. Oke. Udah, nggak apa-apa lu, naik aja, slow aja. Udah, naik nih bang. Gue pikir kok malam itu agak beda nih bang. Suasananya nih. Gue chat dong. Gue chat tuh karena gue denger suara orang sikat baju bang. Orang sikat baju nih, wah ini anak lagi nyuci nih, ya kan? Gue chat, bro, lu tidur di bawah aja daripada lu tidur di atas sendiri, ya kan? Takut kenapa-napa, udah tidur di bawah aja, ngobrol lah sama gue sampai pagi atau apa. Itu nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Oke lah nih anak habis cuci langsung tidur, capek atau apa. Tapi pada saat gue chat itu masih kedengeran suara ini, suara orang nyuci. Masih kedengeran. Terus kan gue pikir, ini orang nggak bawa handphone kali kan gitu. Tapi beres-beres jemur kan pasti dia nanti cek HP. Nah, sampai itu gue ketiduran bang. Ketiduran di jam 12. Jam 12, jam 3 gue bangun tuh, ini anak nggak respon. Tiduran kali udah. Tiba-tiba pagi-pagi bang, jam 5 dia bangunin gue karena kunci di gue kan. Bang, gue mau pulang kampung, tolong bukain pintu, kata dia gitu kan. Aduh bang, sorry, gue nggak jadi nyuci, gue ketiduran, katanya gitu kan. Terus gue bilang, serius lu? Iya. Yang nyuci siapa nih semalam? Iya. Kan gitu, ada suara jelas, sikat kan, karena di gedung itu senyap bang, jadi suara sekecil apapun kedengeran, bergema gitu. Iya benar. Bergema gitu. Justru gue nggak mikir aneh-aneh sih. Udahlah, ini mungkin apa ya, perkenalan lah atau apa gitu kan. Walaupun sebelumnya gue udah banyak udah banyak diliatin eksistensinya lah gitu kan. Nah udah dari situ kedepannya ini jaga malam lagi bang. Jaga malam tapi bukan hari weekend, ini hari biasa. Oke. Kita komplit nih, ada 3 orang nih. Gue yang jaga, OB ada, staff yang gue bilang kadang tinggal di situ ada. Oke, bertiga nih lagi. 3. Ada. Kebetulan staff gue ini bawa mobil. Mobilnya diparkir di basement. Nah, mobil diparkir di basement. Gue biasa lah, keliling, patroli. Karena patroli di sana itu gue 2 jam sekali, bang. 2 jam sekali gue harus keliling. Nah, beres. Biasa gue tulis jurnal. Tiba-tiba tengah malam tuh mobil nyala sendiri, bang. Karena kedengeran jelas suara di basement ada kucing aja kita bisa kedengeran dari resepsionis tuh. Iya, mantul. Nah, apalagi ini suara mobil kan, apalagi lalu lintas di depan jalan tuh udah sepi banget. Karena hotel gue tuh lalu lintasnya nggak terlalu ramai kalau malam bang, sepi, satu arah doang kan. Nyala nih mobil nih. Wah, gue bilang Pak Bos nih, tumben nih manasin mobil malam-malam kan. Yeah. Pikiran gue gitu aja, positif aja. Kok lama? Nah, yang bikin gue ngecek tuh karena bau bang, bau dari si bahan bakar nih. Bensin. Jadi dia naik lewat tangga darurat tuh deket resepsionis gue. Wah, bau nih. Maksudnya apa sih, lama banget panasin mobil kan? Gue turun ke bawah, tuh nggak ada orang bang. Pintu mobilnya pun kekunci. Tapi nyala. Lampunya nyala lagi. Widih, bukan cuma mobil, lampunya nyala. Terus gimana itu? Gue naik. Gue ketok-ketok dong kamarnya. Iya. Dia bener-bener setelan orang tidur, pakai singlet, ya kan? Apa ini muka gitu kan, bener-bener baru bangun, gimana sih dibangunin kan kaget. Bos, kunci mobil ada nggak? Ada, kenapa? Mobil si bos nyala itu di bawah. Oh yang benar katanya. Ya udah nggak percaya, turun aja. Udah ambil, tapi bawa kunci bos ya, bawa kunci dia. Masih pakai singletan bang. Turun ke bawah, mati. Jadi pas gue turun tuh udah keadaan biasa standar. Waduh, terus gimana tuh? Mati. Ya udah pas dicek, dibuka, dinyalain mobilnya, emang ya udah, emang nggak ada apa-apa di dalam, nggak ada kunci kan, kunci dia pegang. Iya kan? Aneh banget. Jadi nggak tahu lah itu siapa ya, nggak tahu juga. Berarti disalahin dong itu. Mana enggak ini. Oh enggak. Dia nggak marah gimana ya, bangunin tidur. Oh enggak, karena dia pun sebelum itu cerita sama gue juga udah ada inilah. Jadi kalau dia tuh kayak gini, dia lagi kerja, ada suatu ketika tuh tengah malam dia diketok, dia pikir gue, pas dia buka nggak ada. Nah kondisinya pada saat itu OB-nya tuh lagi cuti, OB yang nginep itu, jadi pulang. Pas dibuka nggak ada, akhirnya dia telepon gue, lu bisa nggak kesini?
Kenapa Pak? Udah lu kesini aja dulu. Pas gue naik ke atas, dia cuma minta temenin gue biar kita sama-sama di bawah. Jadi takut gitu kan. Berarti dia emang udah tahu ya? Udah maksudnya udah ngerasain eksistensinya juga lah di situ kayak apa. Jadi suatu ketika nih kejadiannya siang bang. Ini siang, di gue tuh ada satu karyawan perempuan. Satu karyawan perempuan nih ceritanya lagi haid. Gue dengar cerita ini dari si Obe bang. Oke. Dari si Obe. Jadi lagi haid, dia tuh buang pembalut di salah satu ruangan. Salah satu kamar mandi, sorry. Salah satu kamar mandi, dia buang pembalut. Di situ nggak ada masalah bang. Dan itu buangnya di hari Kamis. Gue masih inget banget itu hari Kamis, di situ nggak ada masalah. Di situ nggak ada masalah. Kebesokan harinya itu hari Jumat. Hari Jumat itu, kita laki-laki kan Jumatan semua kecuali gue. Karena kalau gue Jumatan nggak ada yang nungguin, Bang. Bener. Iya kan? Kecuali gue nggak Jumatan pada saat itu. Dia tiba-tiba lari, Bang, dari tangga darurat ke bawah. Dia bilang, Pak, tolongin gue, Pak, tolongin gue. Kenapa? Ada yang bisikin kuping gue, cewek. Terus, udah gue nggak berani ke atas, ya udah lu sini aja. Nah dari situ kan udah tuh, jadi biasa lah ya. Udah dari situ pulanglah nih yang Jumatan. Pulang yang Jumatan tuh mereka nggak ke lantai yang kita bikin kantor, jadi mereka masih ngobrol-ngobrol di bawah. Cuman karena jam istirahat mau habis, si cewek ini naik lagi buat sholat bang. Naik lagi buat sholat. Nah tiba-tiba abis sholat tuh dia telepon gue. Bang, lu isengin gue ya? Isengin apa? Ini TV kok nyala? Nyala gimana? Lu naik aja kalau nggak percaya, kata dia gitu kan. Gue naik bang, gue cek bener nyala TV. Sedangkan semua remote TV itu adanya di gue bang. Oke. Karena ruangan kantor itu kan fokus buat kerja, jadi TV-nya hanya pajangan karena bekas hotel aja. Jadi memang buat untuk dipakai nonton, bukan untuk dipakai nonton ya. Jadi karena bekas hotel, ya nggak dilepas gitu loh. Iya Pak, di situ. Di situ aja, tapi kantor. bukan untuk digunakan. Dan remote-nya itu ada di gue semua. Jadi itu nyala sendiri. Sampai gue turun ke bawah, gue matiin si TV-nya itu. Nah dari situ selesai, ketemu weekend lagi, dan yang gue aneh itu setelah seminggu kemudian di hari Kamis, tempat di dalam kamar mandi itu kan ada tempat sampah bang. Nah di kamar mandi yang si karyawan itu buang pembalut, itu setiap malam, setiap Kamis dari siang itu udah bau amis, bau darah. Ih, bau darah gitu kan. Dan itu semua karyawannya merasakan, termasuk gue, termasuk bos gue juga merasakan. nyengat gitu banget itu baunya. Iya, bau amis. Dan cuma di kamar mandi itu aja. Nah, ini sorry itu saya ya. Jadi ada sempet selentingan gue dengar dari yang jaga gedung sebelah dan dulunya pernah backup jaga di tempat gue. Dan dia tahu kisah. Jadi sebenarnya ruangan si Mbak ini itu sumber energinya, Bang. Jadi katanya sih, kalau kata dia tuh si penunggunya tuh di ruangan ini pusatnya gitu loh. Nah, cuman ya karena gue belum pernah lihat, ya udahlah gitu kan. Gue nggak ambil pusing lah. Nah terus gue ketemu jaga malam lagi nih bang. Gue ketemu jaga malam, biasalah aktivitas gue keliling. Nah ini kejadian berulang bang. Jadi pada saat gue jaga malam, justru di lantai-lantai selain daripada kantor itu kan harusnya kan lebih ekstrim ya. Tapi ini enggak, gue biasa. Justru malah yang terasa hawa panasnya itu di ruangan kantor itu. Di lantai yang full kantor itu. Oke. Nah, jadi ini berulang sih ya, setiap kali gue lewat di ruangan bos gue, itu di dalam tuh kayak ada suara orang meeting. Padahal itu sekitar jam 12 up lah, jam 12 menuju subuh lah. Kan nggak mungkin bang, gue tahu orang udah keluar semua. Iya dong. Ya kan? Dan itu kejadiannya pasti kalau si 2 orang yang tinggal di situ nggak ada. Jadi kalau selalu gue lagi sendiri. Oke. Jadi weekend gitu, setiap weekend kan mereka pada pulang kampung nih, tinggal gue yang jaga sendiri. Nah gue selalu patroli, dan di tempat bos gue itu, gue selalu dengar orang kayak meeting gitu. Tapi gue buka, gue nyalain lampu itu nggak ada. Karena tempat bos gue itu tempat yang paling gede, dulunya itu kamar VIP. Oh. Jadi di dalamnya itu ada 2 ruangan.
Jadi di dulunya itu pada saat masih jadi hotel tuh kamar VIP Bang. Jadi paling gede lah ya. Itu gue buka itu nggak ada. Selalu, itu berulang kali, kejadian itu berulang kali. Tapi tetap gue nggak cerita lah sama yang lain-lain kan. Nah, ada satu ketika tuh gini Bang. Jadi gue patroli Bang. Ini udah malam beda lagi ya. Gue patroli. Di tempat gue nih ada basement Bang, tempat taruh mobil. Jadi kalau hujan, kalau air di basement tuh nggak kita sedot, banjir Bang basement kita. Iya. Nah, jadi tugas kita tuh salah satunya ya sedot air itu. Pakai mesin, kita cuma aktifin dari panel aja. Nah, pada saat itu hujan gede, tengah malam juga, jam 12-an lewat juga, ya jam 12-an lewat lah. Gue turun lewat tangga darurat, gue mau, kondisi gelap lah, karena selalu gelap, nggak pernah ada lampu nyala, paling cuma satu gitu kan. Gue ketemu bapak ini lagi Bang. Bapak yang gue bilang pertama berpasangan itu, yang di taman belakang. Gue ketemu bapak itu, posisinya dekat genset, lihat ke arah gue. Oke. Tapi gue lewatin. Wah, sorry. Gue lewatin karena gue pikir, ini yang waktu itu gitu kan. Tapi dia liatin gue, tapi gue nggak berani liatin dia. Sampai ekor mata gue nih. Jadi gue lewat tuh dari jelas sampai ekor mata. Tapi dia nggak berubah posisinya. Dengan berdiri tegak gitu kan. Udah, akhirnya gue lewatin. Sampailah gue di panel air, gue angkat air. Tapi gue nggak kemana-mana karena gue harus tunggu sampai air habis. Iya. Sampai air di penampungan habis itu sekitar 10 menit. Tapi gue nggak berani tengok dia lagi. Karena dia bener tegas ngeliatin gue Bang. Beres 10 menit, pas mau gue balik dia udah nggak ada. Tapi gue masih inget banget, mukanya itu persis sama yang di taman belakang gue lihat. Jadi yang di taman belakang itu satu pasang Bang. Laki-laki dan perempuan, kayak suami istri gitu. Tapi berdirinya tuh berjarak ya. Kalau yang di basement ini, yang gue lihat lakinya aja. Tampilannya gimana Bang? Tampilan pakaiannya? Pakaiannya biasa, kayak pakaian orang tempo dulu ya, kayak celana bahan, baju kerah. Oke. Tapi baju kerah tuh bukan yang polos ya, kayak baju kerah dulu gimana sih banyak corak gitu ya. Wajahnya nggak dengan ya? Wajahnya pucat, tapi kayak manusia. Maksudnya kayak manusia tuh. Solid itu, nggak hologram, nggak. Oh enggak, itu tampak kayak gua aja. Kayak orang aja. Kayak orang aja, makanya itu yang bikin apa ya? Ya kena mental lah Bang. Iya. Kena mental lah, karena kalau yang pas gue lihat di taman belakang, itu gue sempet menghindar, pas gue balik lagi tuh udah nggak ada. Kalau ini nggak, jadi karena gue ngelihat gini, gue kaget dong, astagfirullah gue bilang kan. Itu gue jalan tuh sampai ekor mata gue tuh masih ngelihat gitu Bang, dia di posisi itu. Tapi dari situ gue nggak lihat lagi. Okay. Dalam arti gue nggak coba ngalihin pandangan gue ke sana lagi, karena gue ngeri kan. Gue matiin air, pas gue balik badan, alhamdulillah udah nggak ada Bang. Tapi gue inget banget, itu yang di taman belakang. Justru mimik mukanya. Kalau gue bilang orangnya ganteng, itu orang ganteng. Tapi keadaan mukanya yang serem. Jadi kayak pucet gitu ya. Kayak pucet dan nggak ada gestur. Gitu. Tapi kalau secara tekstur gitu ya, emang orang tampan lah gitu. Tapi udah tua, udah maksudnya 50 lebih dikit lah kalau ukuran yang gue lihat di umurnya gitu ya. Gue pas jaga malam lagi nih Bang. Pas jaga malam, biasalah gue keliling. Ini kejadiannya di ruangan yang tadi gue cerita Bang. Lantai 2, ex pemilik hotel yang sudah meninggal. Oke. Nah, jadi pada saat itu gue tuh naik selalu lewat tangga dan turun selalu lewat tangga. Dan gue tuh nggak pernah ngecek dari bawah ke atas. Gue ngecek tuh pasti dari atas ke bawah. Jadi gue ke atas dulu, baru gue kelilingin. Nah begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah persis di lantai 2, pada saat itu tuh gue kayak dengar suara orang kerja Bang. Dari ruangan yang kekunci ini. Karena gue juga nggak bisa masuk, ruangan itu kan digembok. Iya. Tuh kayak dengar orang ngeprint gitu di dalam. Ada suara printer, pokoknya kayak orang aktivitas kerja lah, kayak ada suara kertas-kertas gitu kan. Nah cuman di situ gue agak ngeri juga, karena kenapa? Menurut cerita itu ruangan almarhum si pemilik hotel. Ya. Menurut cerita, jadi gue nggak berani. Wah udahlah langsung gue turun lah gitu kan. Berat lu udah pasti lu udah mengasumsikan oke, ini bukan orang gitu. Karena nggak ada yang bisa masuk. Ya karena dikunci juga. Dikunci, ya kan. Dan kuncinya kita semua nggak ada pegang. Yang pegang keluarga. Dan itu di luar daerah Bang, keluarganya. Jadi kan nggak mungkin banget kan. Gangguan-gangguan nenek ini malam
Senin bang, Oke. malam Senin. Tapi dalam kondisi yang cuma gue di situ, nggak ada siapa-siapa. Lagi-lagi sendiri nih. Sendiri. Kalau weekend karena gue selalu sendiri di posisi gedung sebesar itu dan gelap. Terus gue pun harus patroli ke beberapa lantai ke atas. Nah ceritanya gue patroli ke atas karena gini bang, gedung ini bang mepet bang sama gedung sebelah-sebelahnya. Jadi mepet bang. Jadi kalau ada maling tuh mereka bisa loncat dari rooftop bang. Oke. Dan kebetulan pintu rooftop gue yang menuju ke dalam tuh gemboknya rusak. Ininya engselnya. Engselnya rusak dan itu belum diganti-ganti gitu. Jadi gue harus ke sana terus untuk ngecek, ya kan? Nah, tiba saatnya tuh gue ke atas. Nah, ini posisinya tuh sebelum gue keluar ke arah rooftop, kan naik tangga nih bang. Naik tangga, kalau keluar ke arah rooftop kan gue ke kiri. Persis di depan tangga tuh ada ruang lift. Ruang pengoperasian lift. Nah, ruang lift itu kan dingin ya, karena harus disupport sama AC. Biar pergerakan selingnya tuh nggak panas. Nah, sebenarnya salah satu SOP gue ngecek itu juga. Cuma gue jarang. Nah, pada saat itu nggak tahu kenapa gue pengen buka. Gue nyalain lampu, itu nggak mau nyala. Gue pikir, wah konslet atau lampunya putus. Terus gue senter bang. Gue senter sekelilingnya. Jadi di dalam ruangan itu ada kayak satu meja dan satu kursi. Oke. Untuk kayak ruangan orang kerja. Tapi tengah-tengahnya tuh mesin lift. Jadi ini pintu bang, tengah-tengahnya mesin lift. Meja tuh di pojok sini. Meja tuh menghadap ke tembok, kursinya menghadap ke tembok. Bayang. Biasanya seperti itu, biasanya. Yang gue patroli, kalau siang, kalau malam tuh biasanya kayak gitu. Pada saat itu, karena lampu gelap, gue senter. Yang pertama gue senter tuh selalu mesinnya. Baru gue senter sekelilingnya. Nah jadi pada saat di kursi itu tepat ngadep ke gue bang. Dan itu ada orang yang duduk. Ya, orang yang duduk itu sama. Perawakannya ganteng, tapi mukanya sebelah-sebelah. Sebelah rusak, sebelah mulus. Serem banget. Duduknya tuh gini ya, sorry. Duduknya tuh gini, santai. Ya. Dan itu fokus ngeliat ke gua. Dan gua center tuh nggak rubah posisinya. Maksudnya natap. Gua center tuh natap. Itu hal yang gua hampir pingsan bang. Itu kayak gua tuh kayak kepala tuh pusing sendiri bang, ya kan? Iya pasti. Ini maksud gua tuh gimana cara gua ngindar gitu dari ini gitu kan? Akhirnya gue matiin lah senternya, biar ruangan itu gelap lagi dan gue nggak lihat. Laki-laki itu kisaran umurnya tuh kayak ABG bang. Masih belasan nih? Enggak, 20-an ya? lah ya, 20-an. Tapi memang model rambut gaya dulu. Gaya dulu tuh belah pinggir gitu bang, tapi ininya nggak cepak gitu. Iya, rambut dulu banget ya, rapi-rapi gitu ya. Terus mukanya tuh yang sebelah tuh kayak apa ya, kayak melepuh. Oke. Yang sebelah mulus. Tapi dia dengan posisi gini aja. Dia ngeliatin gua. Dan itu dengan posisi keadaan gelap. Jadi gua center mukanya itu persis, Bang. Gua center tuh satu ini, gua center. Aduh. Jadi pas dia tuh posisinya tegak lurus dengan pintu, Bang. Jadi walaupun gua cabut, gua tetap kelihatan. Kecuali pintu itu gua tutup. Iya. Kan gitu. Tapi akhirnya gua tutup. Terus gue sampai ngerangkak bang, turun tangga tuh gue ngerangkak di besinya bang. Saking apa ya, lemes. Iya, saking lemes gue sampai ngerangkak di besinya. Udah, tapi gue tetap nggak bisa cerita. Karena apa ya, sorry ya. Kan sebelumnya sempat ada konten gue di rumah duka. Ya kan, gue sempet sharing sama orang-orang sekitar gitu kan. Karena kan orang sekitar juga merasakan hal yang sama. Kalau di tempat gue ini kan beda. Di tempat yang gue ini gue harus menjaga kondusivitas karyawan. Oke. Jadi biar mereka tuh kerjanya tenang, gak kepikiran hal-hal begitu kan. Iya benar. Kayak gitu. Jadi gue sama sekali gue nggak cerita sama siapapun. Jadi ya udah gue jalanin aja dengan gangguan-gangguan kayak gitu kan. Sebelum gue masuk itu kan hotel. Pada saat hotel masih berfungsi itu, hotel ini punya teknisi. Teknisinya ini ternyata meninggal. Oke. Tapi nggak di situ. Teknisinya ini meninggal. Nah karena hotel terbengkalai, kan nggak ada ini ya bang, nggak ada perawatan nih. Di hotel tuh nggak ada perawatan. Pada saat dipakai kantor gua, kita undang teknisi AC. Teknisi AC ini vendor. Nah vendor ini biasa didampingin sama teknisi yang meninggal. Ya kan? Nah pada saat itu hari Minggu siang. Kantor aktivitas tutup. Gue yang jaga. Dan gue nggak tahu
si teknisi ini meninggal gitu, dan gue nggak tahu bentuknya kayak apa. Yang tahu itu si tukang AC, karena tukang AC ini orangnya udah lama. Dia udah biasa benerin AC di situ dari pas hotel masih operasional. Nah, suatu saat itu hari Minggu, bos gue suruh AC dicuci semua. 2 orang ini, karena gue kan cuma sendiri bang, hari Minggu siang itu, gue bilang, abang udah tahu denahnya kan? Udah, saya nggak usah dampingin ya. Iya nggak usah. Dia naik ke atas, udah tuh. Beres sore, karena gue nggak bisa ngecek bang. Kalau siang tuh kan gue harus stay terus di depan, walaupun libur, keadaan kantor libur. Dia turun nih, udah beres nih bawa ini udah beres. Bang, makasih banyak ya bang ya. Ya kan, kata si tukang AC. Ya, nggak apa-apa. Sampaiin makasih juga sama Pak Maman. Nah, gue nggak kenal Pak Maman ini siapa bang. Pak Maman bang, iya. Teknisi sini. Gue masih bertanya-tanya tuh di kepala gue. Teknisi sini? Iya Pak Maman teknisi sini. Dia kan memang kalau saya kesini biasa diawasinnya sama dia. Jadi kayak dia yang cekernya lah bang. Dulunya. Dan gue nggak tahu Pak Maman itu siapa. Dia keluar, gue jadi pertanyaan dong. Gue sampai siang itu naik langsung ke tempat kantor gue itu. Dan itu nggak ada. Nggak ada siapa-siapa, karena memang cuman itu gue. Cuman gue yang jaga di situ, karena itu hari Minggu kan. Nah, ini jadi penasaran juga. Kebetulan bang, shift gue sama yang jaga di sebelah nih sama. Jadi kalau gue masuk pagi, si abang yang B itu, dia masuk pagi juga. Jadi dari situ gue langsung make sure ke tempat dia. Gue kunci, gue ketok-ketok tempat dia, gue make sure ke dia. Gue bilang gini, bang, abang tahu Pak Maman? Pak Maman mana nih? Pak Maman teknisi. Kok kamu kenal? Kamu kan belum ada di sini katanya. Kalau boleh tahu emang kenapa bang ya? Diceritain lah bang sama dia. Jadi Pak Maman ini dulunya teknisi di hotel ini. Pada saat COVID, dia meninggal, tapi bukan karena COVID. Karena memang usia, dia udah meninggal. Dan dia itu, kalau setiap ada servis AC, dia selalu dampingin tukang AC itu. Tapi gue nggak tahu, ya kan? Dan gue nggak kenal Pak Maman itu siapa. Ya, karena ternyata baru terjawab sama si Abang B ini. Yang disebut si tukang AC itu ternyata almarhum yang udah meninggal. Wah, gokil. Segitu ya? Iya. Dan itu 2 orang loh tukang AC-nya, dan make sure dua-duanya bilangin ya terima kasih sama Pak Maman. Dan gue kan bingung. Gue gak kenal sama Pak Maman, karena gue masuk bukan di era hotel, gue masuk di era kantor gue yang menyewa tempat itu gitu. Jadi di depan resepsionis dan antara hall, ini resepsionis gue nih hall, di tengahnya nih ada sofa bang. Sofanya lengkap lah. Dan gue suka tidur di situ. Istirahat lah, namanya kita curi-curi waktu kan. Gue suka tidur. Nah pada saat itu gue, emang kalau gue tuh nggak pernah, kalau lagi tugas tuh kayak nggak pernah tidur nyenyak bang. Kayak tidur ayam lah ya. Jadi walaupun tidur tuh terkadang suara kendaraan masih denger. Bahkan kalau ada yang ketok-ketok, itu siapapun masih denger lah pasti. Karena tidur-tidur nggak pules gitu kan. Jadi posisinya tuh sekitar hampir ke jam 12 lah, tapi belum jam 12 lewat. Gue tidur di salah satu meja panjang itu. Gue tidur, tiba-tiba nih kuping kiri gue bang, itu persis di kuping gue itu ada kayak gitu. Itu 2 kali. Yang kedua baru gue loncat bangun. Dan itu nggak ada siapa-siapa dan gue merinding. Asli. Jadi nggak ada siapa-siapa, dan karena gue yakin memang gue di situ sendiri kan weekend, ya kan. Dan selalu kalau gue mau tidur tuh kunci utama tuh gue kunci. Dan itu suaranya deket banget ya, jelas banget di kuping. Jelas di kuping. Atau enggak suaranya tuh jauh tapi kedengaran amat, tapi ini dekat di kuping ya? Pas di kuping. Pas di kuping, jadi yang kedua kalinya gue loncat malah. Bukan cuma bangun begini, gue loncat bang. Langsung kebangun spontan gitu kan. Karena saking deketnya. Gila sih. Nah terus ternyata dapat cerita dari sama penjaga yang gedung sebelah. Dia cerita kalau itu bukan cuma abang. Kalau itu dulu ada room boy pernah kayak gitu. Jadi nggak usah aneh bang, udah biasa. Santai aja, yang penting nggak main fisik kan gitu. Cuma kan buat gue gila. Kaget dong ya kan. Nah, terus ada lagi gini bang. Jadi di perusahaan gue nih kan
mau mengadakan seminar nih. Oke. Diundanglah perusahaan-perusahaan klien itu dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia diundang. Nah, berhubung biar nggak over budget nih, dan kebetulan lokasi ini kan bekas hotel. Jadi, wah kita manfaatkan aja kan gitu. Mungkin menurut bos gua. Akhirnya direnov itu yang gue bilang tadi, ada tukang bangunan. Karena untuk acara seminar itu. Biar semua kamarnya yang udah beberapa tahun terbengkalai itu bisa digunakan. Nah, bener-bener. suatu hari itu udah tuh, datanglah mereka semua nginep. Renov pun udah selesai nih. Renov udah selesai. Nginep. Ini malam pertama nggak ada apa-apa. Oke. Malam kedua, tiba-tiba ada perempuan, Bang. Peserta seminar, itu lari, Bang. Lari ke gua. Lari ke gua tuh, gue pikir dia nemuin sesuatu. Ternyata dia cuma bilang, "Pak, saya udah komplain loh, remote AC saya nggak berfungsi. Ke bapak security yang satu lagi, kok nggak ada respon ya?" Sedangkan malam itu yang jaga gue sendiri. Yang jaga gue sendiri. Nah terus, "Ibu, gue nggak mau bikin suasana nggak enak dong. Gue biasa aja, stay cool aja kan." Gue bilang, "Ibu, ke security yang mana?" "Ada, tapi bapak-bapak." Dia sebutkanlah perawakannya, hitam, tinggi, gitu kan. Bukan abang nih. Ya, pakai safari tangan pendek, warna safari kayak biru laut, gitu dia bilang. Kalau gua kan memang seragam gua hitam, Bang. Safari hitam kan. Nah, oke, Bu. Akhirnya gua kasih remote AC. Karena gua nggak mau merusak suasana. Dan gua nggak tahu itu siapa awalnya. Gua kasih remote AC, dia balik kamar. Dia balik, besok paginya gua konfirmasi ke orang yang tahu seluk-beluk ini tempat. Jadi penjaga yang sebelah. Gue konfirmasi, "Bang, mohon maaf nih, saya mau tanya. Semalam ada kejadian nih, seperti ini. Gue ceritain detailnya. Terus dia bilang gini, "Kamu sudah pernah lihat almarhum pemilik hotel ini belum?" "Belum, saya pernah ada fotonya." Dikirim fotonya, dikasih lihat. Foto dari handphone, dikasih lihat. Ciri-cirinya sama, Bang. Walaupun gue nggak lihat ya, yang lihat kan tamu. Ciri-cirinya sama. Jadi dia tuh kebiasaan ngantornya itu pakai safari. Oke. Jadi kayak pengusaha zaman dulu, ngantornya itu pakai safari, nggak pakai kemeja, celana bahan nggak. Dia pakai safari, tapi safari tangan pendek. Cuman menurut cerita si tamu ini sama yang gue lihat foto di situ. Cuman yang penjaga itu cuma ketawa aja. Jadi kayak dia tuh udah paham gitu. Itu aja sih, Bang, paling yang selama ini. Karena di situ gue nggak lama, Bang. Jadi gue masuk tuh sekitar bulan Maret sampai November, Bang. Oke, sampai akhirnya lu keluar nih dari situ, lu berhenti. Ya, karena ada satu alasan gue berhenti akhirnya. Oke, Abang berhenti dari situ nih. Oke. Sampai alasannya bukan karena hal horor itu kan? Oh, bukan. Oke, Bukan. kirain. Di dekat-dekat gue mau resign itu, gue sempet tanya sama orang yang tadi, yang jaga di sebelah itu. Karena menurut orang sekitar tuh dia yang paling lama di situ, dan dia yang paling mengenal tempat itu. Bahkan sebelum tempat ini dibangun, dia udah di situ. Jadi dia tahu banget ceritanya dari masyarakat sekitar. Terus apapun yang terjadi di situ dia tahu banget. Cuma gue hanya share aja ya, maksudnya sharing, gue pengen tahu sebenarnya ada apa sih gitu. Terus dengan gangguan yang intens ini, gue juga pengen tahu juga sebenarnya ini X apa sih? Maksudnya gedung ini tuh dulunya tuh apa gitu kan. Nah gue tanya, "Bang, ini sebenarnya sebelum ini itu apa ya?" Dia bilang ini tanah kosong. Ini tanah kosong yang lama nggak digunakan. Tapi sebelum tanah kosong itu, dia bilang sekitar tahun 90-an ini rumah tua. Rumah tua ini, gue belum cerita ya, Bang. Gue belum cerita ke orang ini dengan apa yang gue alami semua ya. Oke. Gue nggak cerita. Terus dia bilang, dulunya ini rumah tua. Rumah tua ini dihuni suami istri, satu anak sulung laki-laki yang udah remaja, merinding, sama 2 anak kecil perempuan. Jadi rumah itu dihuni sama suami istri tadi, satu anak laki-laki remaja dan 2 anak kecil perempuan. Oh, gue langsung connect dong.
gue langsung connect apa yang gue alamin nih selama ini. Terus gue tanya, terus sebabnya apa ya mereka nggak tinggal di sini? Oh, mereka bukan nggak tinggal di sini. Jadi di tahun 90-an tuh ada kejadian perampokan di rumah itu. Terus satu keluarga itu dibantai. Aduh. Satu keluarga itu dibantai. Cuman gue nggak tahu juga. Tapi kan ceritanya relate nih ya. Maksudnya sama apa yang gue lihat kok sama. Tapi gue nggak tahu juga ini si pemilik rumah dulu atau bukan. Tapi kalau menurut cerita dari abang sebelahnya itu ya kayak gitu. Jadi ini rumah dulu orang ada lah. Tapi rumah tua, cuman orang ada. Terus dirampok. Terus ada terjadi pembantaian lah satu keluarga itu. Akhirnya oleh keluarganya itu rumah kayak diratain bang. Diratain sama tanah dan gak ada yang ngisi. Tahun 90-an? 90-an. Jangan-jangan 9. Nggak tahu deh ya. Tapi yang abang lihat, maksudnya Melayu kan? Oh bukan. Bukan juga? Bukan. Oke. Bukan. Kita udah nebak lah ya kemana. Iya. Kita udah nebak ya lah ya kemana. Kalau penonton yang nalar, bukan. dengan clue yang gue kasih tadi. Iya. Perampokan 90-an, bukan Melayu. Bukan Melayu. Udah tebak. Ada cluenya ya? Ada cluenya ya, sahabat lonceng ya. Nggak berani nyebut karena agak sensitif banget. Itu cerita dari orang yang tahu. Cerita dari orang yang tahu kisah itu bang. Jadi setelah terjadi pembantaian itu, rumah itu diratakan oleh keluarganya. Beberapa tahun kemudian ya diratakan. Jadi tanah kosong aja. Jadi tanah kosong. Terus pada saat pembangunan gedung itu kalau dengar cerita dari si abang ini, itu ada kayak tukang pekerja itu diliatin si sosok cewek ibunya, ibu cewek yang ibunya itu, terus diliatin sosok bapaknya, gitu. Jadi si pekerja pembangunan gedung itu pun dulunya pernah mengalami itu juga, kalau menurut cerita si abang ini. Gitu. Emang eksis banget dia ini. Eksis. Karena memang mungkin itu tempat tinggal ya bang ya. Apalagi kan secara nggak wajar kan. Ya meninggal secara nggak wajar ya. Satu keluarga langsung. Tapi iya sih, tahun segitu lagi parah-parahnya sih itu. Iya. Iya, nggak cuma di satu daerah tapi di mana-mana ya. Ini pinggir jurang nih. Aduh, jangan dah, bahaya nih. Ampun. Di depan ada ini apa? Pakai HT, tukang roti. Tukang roti pakai HT. Bahaya. Jangan. Oke, itu jadi akhirnya keluar. Ya, setelah dari situ sebenarnya ada something lah, ada something yang maksudnya nggak dari sisi horor. Jadi gue keluar bukan karena pengalaman yang gue hadapin, jadi gue keluar tuh karena memang ada yang gue pikir kok kurang gitu. Sesuatu hal yang kurang seret di hati gue, akhirnya gue keluar. Dan ini cerita security terakhir lu sebelum nanti nih mau berangkat ke Kalimantan, apa gimana? Insya Allah bang, habis ini berangkat. Gila. Mungkin kalau diundang di Lonceng Misteri tahun depan gue hadir nih. Tahun depan ya sahabat lonceng, ini bakal kedatangan cerita dari Kalimantan nih. Gue nggak tahu dia bakal jaga apaan di sana nih. Dia pun nggak tahu soalnya. Lu pun nggak tahu ya bakal jaga apaan kan di sana. Taunya cuma jaga aset aja udah. Aset berharga. Masih blur bang, masih blur. Kan Bang Edonya nih nggak tahu dia di Kalimantan bakal jaga apaan. Nggak tahu. Nah, bakal seru banget nih. Ditunggu pokoknya kedatangannya lagi nih Bang Edo tahun depan. Selama lagi. Lebaran lah bang, lebaran tahun depan ya. Kalau umur panjang ya bang. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu lah. Kita nggak minta umur panjang lah, yang penting sehat aja. Siap. Udah nikmat banget. Nah Bang Edo, tadi kan abang katanya jaga berdua di situ. Betul. Sendiri. Betul. Kalau dari teman abang ada nggak sih gangguan? Ada. Gimana ceritanya? Kalau dari temen tuh sama aja. Sama aja. Jadi didengerin suara anak yang di hall gitu. Tapi justru dia tuh nggak, tetap balik lagi bang. Sama kejadian gue yang sebelum-sebelumnya ya, kita rewind ya, kejadian gue yang sebelum-sebelumnya, gue yang paling eksis, gue nggak tahu kenapa. Yang paling eksis ditampakin tuh dan diperlihatkan tuh gue. Tapi untuk gangguan-gangguan minor, teman abang sering juga apa enggak?
Apa Minor sering. Sering dia. Minor tuh sering tuh dalam arti gini, di ruangan-ruangan yang terdengar suara dia pun mendengarkan juga pada saat dia tugas. Cuman kalau untuk ditampakin dia nggak pernah. Oke. Tampakin dia nggak pernah. Itu udah masalah sensitivitas orang-orang aja sih. Oh, sensitivitas masing-masing. Ya, Kayaknya cuman semua yang pernah bermalam di situ pasti merasakan. Iya. Udah pasti sih itu. Ya, yang gue bilang staffnya yang tinggal situ sudah pernah merasakan juga. Karena dia pernah di satu momen tuh lagi kerja, TV-nya nyala sendiri juga, Bang. Padahal dia bilang, remote TV gue samping laptop, bro, katanya. Jadi dia lagi kerja di tempat tidur, di laptop, remote TV-nya di sini, dimatiin, tapi TV-nya nyala. Padahal remote-nya samping dia lagi ngetik. Ya, ini kali bos, perkenalan bos. Ya kan? Oh, dari karyawan nggak ada ya, selain yang abang itu yang sering nginep? Karyawan yang perempuan. Yang perempuan? Karena perempuan itu cuma satu-satunya di situ juga kan. Oke, itu aja ya, Dut ya? Itu, cuma ekstrim juga, dia pernah kayak suara gitu. Oh, Itu dia lagi tidur di meja, sampai dia lari ke bawah ke gue itu, yang gue cerita tadi. Dan itu kalau yang perempuan tuh siang loh bang, kejadiannya siang hari Jumat. Jadi kita semua lagi Jumatan, kecuali gue karena gue harus jaga. Jadi dia sendiri di atas, sampai akhirnya setiap orang-orang Jumatan nih, dia pasti turun ke tempat gue. Nyari temen. Karena saking gak beraninya ya. Iya. Saking gak berani. Gokil sih. Oke, untuk sosok udah diceritain, berarti udah dapet jawabannya kita dari Bapak siapa? Bapak B lah ya, sebut aja. Dari yang paling lama di Paling situ. lama di sana. Terima kasih buat Bapak B kalau nonton video ini. Udah nyeritain semuanya sama Bang Edo. Sehingga Bang Edo bisa nyeritain di sini nih, ya kan? Jadi untuk tempatnya juga udah ceritain juga kan? Iya. Nah itu tadi cerita dari Bang Edo tentang kantor bekas Hotel Terbengkalai ya. Jadi sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan akhir kata gue mau ngucapin banyak banget terima kasih nih sama Bang Edo. Sama-sama bang. Sama-sama. Udah kedua kalinya datang ke Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horornya dengan tema yang pastinya security nih. Security jaga malam. Gila, ini epic banget ya cerita-cerita Bang Edo dari yang pertama di rumah duka sampai sekarang yang di kantor bekas Hotel Terbengkalai ini nggak kalah epic juga, serem banget. Dan kita doain nih Bang Edo biar lancar terus security di Kalimantan, karena besok dia berangkat ke Kalimantan buat jadi security juga, jaga sesuatu aset nih. Yang masih blur. Yang masih blur, nggak tahu bakal jaga apa di Kalimantan dan bakal baliknya tahun depan ya Bang ya. Insya Allah Lebaran. Insya Allah Lebaran tahun depan balik ke sini, dan ya kita doain biar dia lancar dan dapat cerita baru. Ini gimana ya korelasinya, lancar tapi dapat cerita baru? Berarti kan nggak lancar ya? Berarti kan nggak lancar ya? Di situ kan jadi ngalamin hal horor, biar bisa cerita di sini. Kalau mau lancar mah nggak ada hal horor ya. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya makanya apapun yang terjadi moga lancar lah Bang. Siap, makasih Bang. Amin. Amin. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu. Jadi nggak usah repot-repot lagi, tinggal diklik aja nanti langsung lari ke WA-nya admin kita ya. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Edo juga izin pamit. Bye-bye.